Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Zara dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Bab ini kita pelajari di kelas 7 semester genap. Peta konsep, artinya poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan dalam materi malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Baik, yang pertama tentang pengertian malaikat, jin, iblis, dan setan. Yang kedua, malaikat yang wajib diketahui dan tugasnya. Yang ketiga, sifat-sifat malaikat, jin, dan setan. Dan yang keempat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat, jin, dan iblis. Allah menciptakan makhluknya itu terdiri atas dua macam, yaitu makhluk nyata dan makhluk gaib. Makhluk nyata berada di alam nyata, makhluk gaib di alam gaib. Makhluk gaib dapat melihat makhluk nyata, contohnya jin dapat melihat manusia, tetapi manusia tidak selalu dapat melihat jin. Makhluk gaib adalah makhluk yang tidak dapat dilihat, diraba, atau dipegang, dan bahkan dirasakan secara langsung atau tidak dapat dijangkau dengan panca indera manusia. Oke, yang pertama, pengertian malaikat. Malaikat itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sifat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, percaya kepada malaikat itu berarti rukun iman yang kedua. Allah menciptakan malaikat sebelum Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pengertian jin. Jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nyala api atau api yang sangat panas. Nah, jin ini ada yang taat dan ada pula yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang taat kepada Allah disebut jin Islam, sedangkan jin yang tidak taat kepada Allah disebut jin kafir. Nah, sifat jin ini seperti sifat manusia, ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sama. Pengertian iblis dan setan. Iblis dan setan merupakan golongan dari jin. Iblis adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya putus dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu adalah induknya sifat setan. Sedangkan setan berasal dari bahasa Arab yang artinya sangat jauh, yaitu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan kejahatan. Setan memiliki sifat buruk untuk menggoda manusia agar terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Iblis dan setan adalah musuh yang nyata bagi manusia sesuai firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Baik, untuk selanjutnya adalah nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Untuk malaikat Allah itu jumlahnya ada 10. Nah, di sini Ibu sampaikan nama malaikat dan tugasnya. Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Mikail, membagi dan mengatur rezeki kepada semua makhluk. Israfil, meniup sangkakala di hari kiamat. Israel, mencabut nyawa dan roh setiap makhluk. Munkar, menanyai manusia di alam kubur. Nakir, menanyai manusia di alam kubur. Raqib, mencatat amal baik manusia selama hidup.
Atid, mencatat amal buruk manusia selama hidup. Malik, menjaga neraka. Ridwan, menjaga surga. Sifat-sifat malaikat, jin, iblis, dan setan. Yang pertama, malaikat. Sifat yang dimiliki malaikat diciptakan dari nur, cahaya, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak punya hawa nafsu, dapat berubah bentuk atas izin Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa bersujud kepada Allah, dan tidak sombong. Untuk sifat jin, diciptakan dari nyala api, ada yang taat dan ada yang ingkar, memiliki hawa nafsu, dapat berubah atas izin Allah. Untuk sifat iblis dan setan, diciptakan dari api, tidak taat, selalu ingkar kepada Allah, dan selalu mengganggu manusia. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, jin, iblis, dan setan. Yang pertama, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, semakin menyadari akan kebesaran Allah. Yang ketiga, senantiasa berhati-hati dalam hidup, karena merasa hidup kita itu selalu diawasi oleh malaikat. Yang keempat, berusaha melawan gangguan setan dengan cara memantapkan diri sebagai muslim. Jadi dalam hatinya sudah yakin bahwa saya muslim. Setelah itu diucapkan dengan lisannya, mengucapkan lafaz 2 kalimat syahadat, baru dilaksanakan dengan perbuatannya. Itulah dia iman, imannya sangat kuat untuk meyakini bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, menyadari bahwa setan adalah musuh manusia. Dan yang ketiga, mengajarkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca ta'awud, membaca surat Mu'awwidatain, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Baqarah, membaca zikir dengan mengingat-ingat kepada Allah, melafadzkan nama-nama Allah, dan berwudu ketika marah. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat Ibu simpulkan malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah. Jin, makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari nyala api. Ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah. Iblis yang putus asa dari rahmat Allah. Iblis itu induknya setan. Setan yang jauh, sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan kejahatan. Setan itu adalah penggoda manusia agar berbuat dosa. Nah, beriman kepada makhluk gaib artinya percaya dengan sepenuh hatinya bahwa makhluk gaib itu seperti malaikat, jin, iblis, dan setan benar adanya dan diciptakan oleh Allah. Yang kedua, sifat utama malaikat selalu taat pada Allah. Sedangkan sifatnya jin ada yang taat dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Nah, ini yang paling parah. Sifatnya iblis dan setan, dia selalu ingkar kepada Allah dan selalu menggoda manusia untuk maksiat kepada Allah. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pembahasan kali ini, malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Nah, kita harus yakin tentang kebenaran adanya malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Marilah kita tunjukkan perilaku taat dan patuh sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah dan malaikat gaib lainnya. Yakini dalam hati kita, setiap apa yang kita lakukan pasti kita diawasi Allah melalui malaikat-malaikat Allah, terutama malaikat Raqib dan Atid yang mencatat segala perbuatan amal kita di dunia ini. Cukup sekian yang Ibu sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.